Mari kita memuji Tuhan. 419. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ayat 1 sama-sama, 2 wanita, 3 pria, kemudian sama-sama lagi. Tuhan Allah gembalaku yang memberikanku di padang rumput yang hijau, bimbing ke air tenang. Wanita saja. Kan jiwaku namanya laki-laki saja. Meski lewat lembah maut, ku tak takut bahaya. Ya tutmu dan tongkatmu yang menghiburkanku. Sama-sama. Dan di hadapan lawanku tersedia hidangan. Kau urapi kepalaku, pialaku melimpah. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku. Ku kan diam di rumahmu sepanjang masaku. Mari kita membuka Mazmur 23. Mazmur 23, kita membaca dengan serentak ayat-ayat ini. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud. Kalau sudah didapat, mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu, telah menjadi gembala kami yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan darahnya dosa kami bisa dihapus, dengan kebangkitannya kami diberi pengharapan hidup yang kekal. Sekarang kami mau kembali belajar firman-Mu tentang gembala kami yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu menolong kami. Ampuni dosa kami, sertai kami, supaya kami memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mazmur yang terkenal ada beberapa pasal ya, Mazmur 1, Mazmur 23, Mazmur 22. Nah, Mazmur
23 itu bukan hanya kata-katanya yang dihafal ya oleh sebagian besar kita, juga tadi kita menyanyikan dari Scottish Psalter ya. Ini adalah Mazmur yang dinyanyikan dari nomor 1 sampai 150 di gereja di Skotlandia ya. Dalam bahasa Inggrisnya semua ada nadanya dan ada kata-katanya, tentu tidak persis sama dengan bahasa Inggrisnya. Mereka mengadakan apa yang namanya parafrasa ya, ada kata-kata yang diubah supaya nadanya cocok. Nah, Mazmur ini judulnya sudah jelas ya, Tuhan adalah gembalaku, sehingga kita tidak akan kekurangan. Ini disebut Mazmur Daud. Nah, Daud adalah raja yang terbesar di Israel. Dia sengaja Tuhan tidak dudukkan dia kursi raja, walaupun dia sudah ditabiskan jadi raja. Dia harus disebut sebagai pengungsi yang dikejar-kejar oleh Raja Saul selama belasan tahun. Sehingga dalam waktu dia menderita, mengungsi dari sana kemari, hidup di dalam hutan, dalam gua, di tempat musuh, Tuhan justru memimpin dia menulis lebih kurang ya 73 Mazmur. Jadi hampir separuh Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu satu statement yang dapat kita alami ya. Karena Yesus adalah gembala kita. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi kalau tidak Yesus yang menyerahkan nyawanya, kita tidak bisa bagaimana memiliki hidup yang kekal. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, gembala itu harus selalu diikuti oleh domba. Karena domba itu binatang yang paling bodoh. Kalau saya punya anjing, saya bawa katakanlah ke parit baru, ya, dengan jalan kaki ya, dia bisa kembali sendirinya, ya, karena anjing itu pintar sekali. Tapi kalau domba kita bawa ya, kurang lebih 500 meter dari tempat kita berada, dia nggak bisa kembali sendiri. Jadi gembala itu mutlak diperlukan oleh domba. Jadi kita adalah domba-domba yang sesat, kita memerlukan Tuhan Yesus. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan, ia membaringkan aku. Sebenarnya ia menyebabkan aku dapat berbaring di padang yang berumput hijau. Domba ya, kalau dia makan, dia sudah kenyang, dia berbaring, kadang-kadang dia tidak bisa bangun lagi karena kekenyangan. Jadi kakinya menghadap atas begitu, dia bisa bagaimana? Mengalami satu penyakit yang luar biasa. Dan gembala itu harus datang ke domba yang sudah tidak bisa berdiri lagi untuk didirikan kembali. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nanti akan kita bahas ya, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia ada sedikit yang perlu diperbaiki terjemahannya. Ya, ada kata ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bukan kekelaman, tapi lembah maut. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu, gada itu adalah seperti tongkat kasti. Itu kalau gembala, dia punya tongkat kasti, setiap binatang buas yang datang, dia bisa mematikan semua binatang buas itu. Termasuk Raja Daud. Dia pernah membunuh beruang untuk melindungi domba-dombanya. Ini bukan sekedar kata-kata klise ya. Ini sudah dipraktekkan oleh Raja Daud. Ya, gadamu, tongkatmu, tongkat itu untuk menuntun domba-domba supaya tidak berjalan di jalan yang sesat. Karena domba kalau dia sesat dia di jalan, dia bisa tiba di tempat musuh dan dimangsa musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sesat, dia bisa terkait atau jatuh dalam jurang. Yang berikutnya, dia bisa juga sesat, dia pergi makan rumput yang beracun, juga bahaya. Kemudian dia sesat, pergi ke air yang banyak parasit, dia minum air yang kotor sehingga dia sakit. Jadi betul-betul kita perlu ya gembala yang selalu menuntun kita dengan tongkatnya, melindungi kita dengan gadanya. Apa itu tongkat dan gadanya Tuhan? Tidak lain adalah firman Tuhan. Firman Tuhan melindungi jiwa kita, firman Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan lawanku. Ini persis ya, kalau domba-domba dilindungi gembala, jadi binatang buas tuh nggak berani ya menyerang mereka. Mereka bisa makan dengan aman karena dijaga. Kalau tidak ya, serigala bisa datang memangsa mereka. Kemudian yang berikutnya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini penting sekali ya, kalau minyak
tidak dipakai untuk mengurapi kepala dari domba-domba, apa yang terjadi? Mereka akan bagaimana? Kena kutu, gatal, ataupun mereka punya penyakit kulit, kalau tidak diberi minyak mereka tidak bisa sembuh. Kemudian pialaku penuh melimpah. Jadi di dalam perjanjian lama, pengurapan itu Tuhan berikan kepada nabi yang menyampaikan firman, kepada imam yang akan melayani di Bait Allah, dan kepada raja yang akan memimpin rakyat atau orang Israel. Kita juga ya sebagai orang Kristen yang melayani Tuhan perlu ya, diurapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa membawa berkat rohani kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kita ya melayani Tuhan, kita bukan saja menerima berkat, tapi berkat itu bisa melimpah kepada orang lain. Kemudian pernyataan Raja Daud berikutnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup kita. Kamu kalau lihat ya dalam perjanjian baru, Roma 8:28 masih ingat kan? Segala sesuatu Tuhan perbuat untuk mendatangkan kebaikan ya untuk kita semua. Walaupun ya kita harus menunggu kebaikan Tuhan itu dia datangkan. Dan kita punya ya kepanjang sabaran dan kesabaran untuk menantikannya. Kemudian yang terakhir, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini penting ya. Orang Israel itu setiap tahun mereka 3 kali ya meninggalkan rumah mereka menuju ke Yerusalem. Dan mereka berjalan kaki ya dalam waktu yang cukup panjang. Dan waktu mereka meninggalkan rumah mereka, mereka pergi ke Yerusalem, Tuhan menjaga ya apa yang mereka tinggalkan ya di rumah mereka, dan mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan yang baik. Ya seperti kita juga ya, pada hari Minggu kita meninggalkan ya, rumah kita datang ke gereja untuk berkebaktian. Nah, dari Mazmur ini ada penulis yang memberikan highlight ya. Sebenarnya ada 30 hadiah sempurna yang sudah saya share di WA group ya, SKC. Nah, Tuhan memberikan kita 30 hadiah sempurna untuk anak-anaknya. Nah, sekarang kalau kita membaca kata Tuhan ya dalam perjanjian lama ya ditulis dengan Tuhan, semua huruf besar. Nah, kenapa begitu? Karena bahasa aslinya itu 4 huruf mati yang tidak boleh dibaca. Maksudnya tidak boleh dilafal. Itu YHWH. Ya, ada orang melafalnya sebagai apa? Sebagai Yehovah atau Yahweh. Ya, tapi orang Israel kalau mereka menemukan ya YHWH, mereka nggak berani menyebutnya Yehovah atau Yahweh. Karena orang Israel tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka akan menyebutnya dengan apa? Adonai. Ya, kalau mereka temukan YHWH, namanya itu Pak, tetragrammaton, 4 huruf mati. Mereka nggak berani membacanya. Seperti kita juga nggak bisa memanggil ayah kita dengan namanya. Seperti itu ya, etika mereka. Nah, kalau kita melihat kata Tuhan dengan Allah, seringkali saya jelaskan, masih ingat nggak apa perbedaan arti kata Allah dengan kata Tuhan? Siapa yang masih ingat? Allah adalah pencipta. Pada mulanya Elohim, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi pencipta itu yang harus kita sembah. Ya, kalau ciptaan tidak boleh kita sembah. Kalau Tuhan, Allah yang berjanji. Jadi di Alkitab itu begitu banyak janji. Dan janji yang utama, jangan lupa, dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, dia berjanji menjanjikan kita hidup yang kekal dalam Yesus. Itu yang paling penting ya. Semua janji Allah itu pusatnya Yesus. Kalau kita percaya Yesus, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi di sini kata gembala, ya. Jadi Israel itu kerjanya adalah sebagai gembala. Kenapa gembala? Karena gembala itu menjaga domba, memelihara domba, dan domba-domba itu digunakan sebagai binatang korban. Paham ya, binatang korban. Nah, kalau disebut gembala kita, ya gembalaku. Jadi bukan gembala dia, gembala si A, si B, si C, tapi gembalaku secara pribadi. Artinya kita harus secara pribadi percaya Yesus. Kalau kita tidak percaya Yesus, maka dia tidak menjadi gembala kita, otomatis. Artinya dia tidak mati untuk dosa kita. Dia memang mati di salib, tapi untuk dosa orang yang percaya padanya. Jadi tidak setiap manusia yang mempunyai Yesus sebagai gembala. Kalau mereka tidak percaya Yesus,
sebagai juru selamat. Jadi Yesus bukan gembala mereka. Nah, kalau disebut gembalaku, jadi title ini punya arti apa? Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang sempurna. Gembalaku artinya apa? Penjaga kita yang sempurna. Kemudian karena dia gembala kita, dia Allah kita, dia Tuhan kita, kita pasti tidak akan berkekurangan. Artinya kita punya kehidupan akan diberi kepuasan yang sempurna. Kemudian dia menjadikanku dapat berbaring di padang yang berumput hijau. Seperti tadi saya katakan ya, kalau domba makan kekenyangan kan, dia bisa saja berbaring dengan enak dan kakinya ke atas, dia tidak bisa lagi berdiri. Jadi gembala harus mendirikan domba itu. Jadi di sini menjadikanku artinya dia mengarahkan hidup kita ataupun dia menjadi direktur ya dari kehidupan kita. Ya, kita dapat berbaring artinya kita memiliki istirahat yang sempurna. Kemudian kita dibaringkan di padang rumput yang hijau. Nah, kalau masih ingat ya, pernah saya jelaskan, waktu gembala memberikan makan domba, dia tidak membiarkan domba berkeliaran di seluruh lapangan. Ya, seperti kalau kita ada rumput hijau, tidak dia lepas ya semua domba itu untuk makan rumput di lapangan yang besar. Dia akan pagar, ya menjadi beberapa bagian, dia pagar. Jadi tempat ini rumput dimakan oleh domba-domba. Setelah itu beberapa saat kemudian ini tutup daerah ini, pindah lagi ke sini supaya di sini bisa ditanami rumput lagi dan tumbuh lagi. Ya, setelah itu pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi sampai pada saat ini mereka pindah di kota yang terakhir. Kota ini sudah siap untuk dipakai untuk makanan domba. Ya, jadi seperti itu ya, ada pengaturannya. Ya, bukan domba itu dilepas ya di tempat yang luas sehingga mereka membuat semua lahan itu menjadi berantakan. Tidak seperti itu. Jadi Tuhan ya harus menjaga kita, memberikan kita padang rumput yang hijau, artinya persediaan kita itu selalu ada. Ya, kita punya makanan, kita punya minuman, yang jelas rohani kita memiliki makanan, minuman, yaitu firman-Nya. Nah, kemudian dia menjadi penuntun kita. Apa itu? Bimbingan yang sempurna. Kemudian dia membawa kita ke air yang tenang, memberikan kita kedamaian rohani yang sempurna. Kemudian memulihkan jiwa kita. Memulihkan jiwa kita artinya saat manusia mengalami tekanan, ya, stres. Ya, kalau kita lihat di Alkitab ya, yang bisa mengalami tekanan bukan hanya manusia perjanjian lama, manusia perjanjian baru. Kalau kita membaca di Alkitab, Elia pernah mengalami stres. Dia mengatakan lebih baik aku mati, karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kemudian Yunus ya pernah mengalami stres kan. Kemudian siapa lagi yang ditekan sekali? Tuhan Yesus kan di Taman Getsemani, dia berdoa. Ya, kalau kiranya mungkin cawan ini berlalu dariku, dia ingin. Tetapi dia bilang kehendakmu saja yang jadi. Jadi dia berdoa sampai keluar ya keringat darah. Jadi waktu kita mengalami tekanan, Tuhan Yesus yang akan membebaskan kita. Kemudian yang ke-10, jiwaku, diriku ini dibuat ya satu saat punya kehidupan yang sempurna. Pada saat Yesus datang kedua kali, jangan lupa ya, 1 Korintus 15, kita akan diberi tubuh yang mulia. Ya, tubuh yang tidak akan sakit, ya, tubuh yang tidak akan berdosa, tubuh yang sama kuatnya antara fisik dengan kerohanian, dan tubuh yang bisa hidup di surga. Kalau tubuh kita sekarang tidak bisa ya hidup di surga. Kalau kita naik ke angkasa, tidak ada oksigen, kita bisa mati. Tapi Yesus yang punya tubuh mulia, dia bisa naik ke surga. Kemudian yang ke-10, jiwaku. Nah, diriku yang sempurna dengan tubuh mulia, itu kapan kita mendapatkannya? Waktu Yesus datang kedua kali. Kemudian ia menuntunku di jalan yang benar. Ini kebenaran Allah, kekudusan Allah adalah inti ya dari sifat Allah. Ya, jadi orang Kristen punya Allah yang kudus. Ya, kudus itu sama dengan mulia, sama dengan apa? Terang. Kalau kita baca di Alkitab ya, waktu Musa naik ke atas gunung, dia berubah rupa, wajahnya bercahaya, itu menandakan apa? Kekudusan dari Allah
itu menular pada Musa, dan Musa menyampaikan firman pada orang Israel, dan orang Israel yang mendengarkan firman Tuhan, mereka juga mendapatkan kemuliaan dan kekudusan. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti apa itu kekudusan. Kekudusan itu keindahan, kemuliaan, identik dengan apa? Terang. Ya, waktu Yesus berubah rupa, dia bercahaya, ya, tubuhnya dan wajahnya. Kemudian yang berikutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, demi nama Tuhan. Itu adalah tujuan hidup kita, untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita kadang-kadang ingin, ya, hidup kita mulia. Kita ingin disebut dengan sebutan yang terhormat, ya. Kita ingin diberi gelar yang tinggi, ya kan? Tujuan orang sekolah kan itu, ya, dapat S1, S2, S3. Seolah-olah kalau kita punya gelar, kita lebih mulia daripada sebelumnya. Itu manusia, ya. Padahal Tuhan itu, dia ingin kita semua hanya memuliakan dia, bukan memuliakan diri sendiri. Paham? Jadi kalau kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita dibilang, kamu sudah lakukan tugas dengan baik. Itu karena aku pintar. Jadi kita sombong. Sombong itu apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri apa? Kemuliaan Tuhan. Padahal Tuhan tidak mau membagikan kemuliaannya kepada siapapun. Jadi tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Ada satu orang yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Namanya Yusuf. Kalau kamu baca dalam kitab Kejadian, apapun yang dia lakukan, dia selalu berhasil. Tidak pernah gagal. Ya, tidak ada catatan kegagalan Yusuf di Alkitab. Kenapa? Walaupun dia bukan orang tidak berdosa. Karena dia masuk ke dunia politik. Kalau orang masuk ke dunia politik, biasanya orang yang baik jadi jahat. Itu loh, kalau masuk dunia politik. Nah, Yusuf itu, kamu lihat, ya, setiap dia melakukan sesuatu pasti berhasil. Tapi begitu dia dibilang berhasil, dia selalu mengatakan itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena Yusuf. Sampai akhir hidupnya dia adalah orang seperti itu. Tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita baca, ya, di dalam pengakuan iman Westminster dan juga di dalam katekisasi singkat Westminster yang ditulis di abad 17. Jadi waktu itu di Inggris, ya, ada beratus-ratus, ya, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Inggris, mereka rapat. Jadi waktu mereka rapat, mereka berbicara tentang pengajaran kepada anggota gereja. Jadi anggota gereja yang besar punya katekisasi besar. Apa itu katekisasi? Mengajar dengan question and answer, ya, tanya jawab, ya, katekisasi. Bahasa Tionghoanya itu siptopan. Nah, untuk anak-anak, ini anak-anak loh, ya, bukan untuk orang dewasa. Pertanyaan pertama apa yang mereka akan bahas? Apa tujuan hidup utama manusia? Itu yang paling penting. Pertanyaan pertama loh. Apa tujuan hidup utama manusia? Kemudian mereka menjawab dan sepakat loh. Lebih dari 100 hamba-hamba Tuhan dari seluruh Inggris loh. Mereka menjawab, ya, tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan bagaimana? Menikmati Tuhan. Apa maksudnya menikmati Tuhan? Apakah Tuhan itu seperti makanan yang bisa dinikmati? Artinya bersekutu dengan Tuhan. Seperti saat ini kan kita bersekutu, ya, dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi pertanyaan pertama itu, apa tujuan utama hidup manusia? Kalau kita ditanya apa tujuan hidup utama manusia, adalah untuk memuliakan Tuhan. Makanya di Alkitab hanya ada 2 kelompok manusia yang namanya ada hubungan dengan Tuhan. Siapa mereka? Israel. Israel, pangeran milik Allah. Kristen, ya kan? Kristen apa? Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, kemudian yang berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini artinya kalau bahasa Indonesianya disebut lembah kekelaman, sebenarnya ini lembah bayang-bayang maut. Jadi waktu domba itu dibawa ke atas gunung, ya, untuk berjalan, dan domba itu melewati lembah itu gelap, betul-betul gelap loh. Dan kalau kita tahu lembah yang gelap, di sebelah kiri kanannya pasti banyak binatang buasnya. Ada kobranya, ada beruangnya, ada serigalanya, ada singanya. Jadi gembala-gembala tuh
harus menjaga domba supaya tidak satu pun dombanya diterkam oleh binatang buas. Dan itu terjadi. Karena waktu mereka lewat lembah ini, begitu mereka sampai di atas gunung, nah di atas gunung itu ada bentuknya gunung yang rata, itu rumputnya betul-betul indah. Dan gunung itu biasanya apa? Dingin. Ya, sangat dingin ya. Bukan hanya manusia suka naik gunung, ya gembala yang baik juga membawa domba naik gunung. Sekalipun lewat lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut ya kepada kejahatan. Kenapa? Karena di sini kita percaya pada Tuhan, Dia melindungi kita. Melindungi kita. Ya. Bahkan dikatakan Alkitab, tidak satupun helai rambutku akan rontok kalau tidak atas izin Bapa Sorgawi. Nah, kemudian dikatakan, mengapa kita tetap bisa percaya? Karena Engkau gembalaku bersamaku. Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Yesus itu memang fisiknya di sorga, tapi dia berada di sini karena ada 2 atau 3 orang yang bertemu dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Jadi Yesus kenapa dia berserta kita? Ya, dia ingin jadi sahabat kita. Kenapa disebut sahabat? Karena semua yang dia punya, dia tidak sembunyikan untuk kita. Semua firman yang dia terima dari Bapa, dia sudah sampaikan pada kita. Jadi tidak ada rahasia ya antara Yesus dengan kita. Semua sudah dia beritahu ya kepada kita. Makanya dia sebut kita sebagai sahabatnya. Karena semua yang dia akan kerjakan, yang dia terima dari Bapa, dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, kemudian yang ke-16, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada tadi sudah saya jelaskan ya, adalah tongkat yang untuk memukul binatang buas. Ya. Seperti apa? Pemukul kasti. Kalau tongkat, ya untuk membawa kembali domba-domba yang jalannya melenceng. Ya, sekarang ini begitu banyak ya, terjadi pelencengan. Ya, contohnya, misalnya sekarang gereja-gereja ya, sudah lebih memperhatikan entertainment. Ya, jadi mereka menggunakan gereja ya seperti concert hall. Jadi kalau kamu lihat ya gereja-gereja besar, mereka sudah punya panggung yang besar, ya ada penyanyi latarnya, kemudian ada betul-betul ya artis profesional di situ loh yang dibayar ya untuk menampilkan ya supaya mereka konsernya betul-betul memuaskan ya, orang yang hadir di situ. Ya betul-betul mereka memainkan ya satu ya konser yang betul-betul profesional. Nah, semua mereka itu ya kalau kita lihat ya bukan hanya mereka konser di gereja, tapi mereka juga adalah pemain prof ya, di luar gereja. Padahal ya kalau kita lihat ya, sudah sering saya jelaskan bahwa puji-pujian yang kita nyanyikan di sini ya, semuanya ditulis oleh para hamba Tuhan yang tidak mendapatkan 1 sen pun ya dari lagu yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Kalau zaman sekarang berbeda. Ya, lagu itu mereka rekam, mereka jual, mereka sudah dapat banyak uang. Nah, populer itu jadi lagu gereja. Bahkan ada satu lagu, kamu bisa cek ya di internetnya, ditulis oleh seorang, lagu itu begitu terkenal. Nah, belakang ini dia punya wawancara, dia mengatakan dia sudah bertobat. Sebelum dia bertobat, dia adalah homo. Dia sudah punya istri, tapi dia homo. Jadi lagu itu ditulis sebelum dia bertobat. Dan lagu itu populer. Menjadi lagu gereja. Ya, kamu boleh periksa ya di YouTube. Nah, apakah lagu seperti itu berkenan pada Tuhan? Orang homo yang nulis loh. Di Indonesia. Ya, jadi dia mengaku dia homo. Akhirnya dia bertobat. Nah, lagu seperti itu sudah pop di gereja, dinyanyikan sebagai pujian. Apakah Tuhan berkenan? Ya kan? Berbeda ya. Zaman sekarang tuh zaman entertainment. Siapa yang bisa mengentertain? Ah, dia yang punya apa? Punya panggung di gereja. Nah, jadi kita lihat ya bahwa zaman sekarang ini sangat berbahaya. Nah, yang berikutnya. Tongkatmu, gadamu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan untukku. Ini artinya selalu ada persediaan, perbekalan yang sempurna dari Tuhan. Kemudian ya di sini ada kata meja. Ya.
table ya dalam bahasa KJV-nya. Kenapa meja? Jadi kalau orang makan meja itu hidangannya full. Hidangannya full. Saya pernah dibuat kaget ya. Pertama saya pergi ke Amerika, apa yang terjadi? Saya nginep di hotel ya Marriott ya di kota Seattle, Washington. Itu makanannya ya bermeja-meja. Ya kalau di Indonesia kita sudah pergi ke hotel yang sangat bagus pun makanannya tidak sebanyak yang ada di Amerika. Makanya disebut apa? American breakfast. Jadi begitu banyak makanan loh. Ya, saya juga kemarin waktu anak saya menikah di Bali, hotelnya juga ya satu hotel yang bagus sekali. Makanannya begitu banyak. Ya, ada Koreanya, ada Jepangnya, ada Indonesianya, ada bulenya, ada Chinese-nya. Dia lengkap semuanya. Termasuk ada babinya ya. Ya. Jadi ya, ada hotel mereka kadang-kadang nggak menyiapkan ya makanan yang berbabi. Itu semua ada loh. Ya, dari satu tempat ke tempat lain. Kalah itu yang kami waktu camp di Kuala Lumpur. Kalah jauh. Ya. Jadi kalau dikatakan menyedia makanan, ini artinya gembala itu akan membawa domba ya lewat tempat yang sangat-sangat ya tidak menyenangkan, yaitu lembah kekelaman, dan mereka masuk ke apa? Daerah puncak gunung. Di puncak gunung ada lapangan yang sangat besar, rumputnya juga bagus. Nah, kapan itu terjadi? Kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Dia akan mengadakan perjamuan kudus untuk semua orang percaya. Ya, dan saat itulah ya kita mengatakan betul-betul ya semua makanan yang kita bisa makan semuanya ada di sana. Ya, disediakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita ya memang kalau mau makan kita bagaimana? Pilih-pilih makanan yang bagaimana? Yang sesuai dengan kantong kan? Ya kan? Memang banyak makanan kan, tapi tidak sesuai kantong, mana bisa. Tadi pagi saya lihat ada nasi berani. Saya lihat berapa harganya? 13.000 ya. Nah, jadi cukup murah, ada telurnya, ada nasi berani lagi kan. Nah, kalau kita beli nasi berani di Mega Mall kan mahal loh. Ya, satu piring sama itunya berapa ya. Jadi saya lihat, wah ini kok orang jual murah begitu ya. Jarang sekali. Nah, kemudian yang berikutnya. Di hadapanku. Jadi Tuhan Yesus selalu hadir ya bersama kita di hadapan musuh. Ya, seperti yang tadi dikatakan, keamanan itu sempurna, mengurapi kepalaku dan minyak. Tadi sudah saya jelaskan, minyak sangat penting untuk domba, untuk menyembuhkan ya, yaitu penyakit kulitnya ataupun kutu-kutu yang ada di kepala dan di rambutnya domba, bulu domba, sehingga mereka bisa sembuh. Nah, urapan ini penting ya untuk kita melayani Tuhan. Jadi kita diurapi dengan apa? Roh Kudus. Ya, kita diurapi dengan Roh Kudus berulang-ulang kali untuk kita melayani. Kalau kita dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus itu satu kali saja. Satu kali waktu kita percaya, satu kali. Tapi kita diurapi itu berulang kali waktu kamu mengajar, kamu menyampaikan firman, itu berkali-kali. Caranya apa? Tuhan akan menumpahkan minyak kudusnya, yaitu firman-Nya dan Roh Kudus. Ya, bukan berarti di gereja perlu dijual minyak urapan. Enggak, bukan ya. Ini maksudnya bukan secara harfiah, tapi secara rohania. Jadi siapapun yang melayani Tuhan harus diurapi ya dengan firman-Nya dan Roh Kudus. Baru kita bisa menjadi saluran berkat. Kemudian tadi saya sudah katakan, cawan kita, piala kita melimpah. Artinya kita bukan hanya punya sukacita surgawi, tapi kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, dalam bahasa Indonesia, yang ke-25 ada satu kata yang tidak terjemahkan, yaitu surely. Ya, surely. Kalau bahasa pasti ya, bahasa Indonesianya itu pasti. Pasti. Ya, kepastian kita ya, pasti kebaikan dan kemurahan, belas kasihan akan selalu mengikuti kita ya setiap hidup kita. Dan yang terakhir, kita akan diam di rumahnya Tuhan, rumah yang sempurna, selama-lamanya. Nah, dalam ayat yang terakhir ini, di poin yang ke-30, ini sebenarnya juga mengacu pada orang-orang Israel yang berani pada hari Sabat, pada hari ya, perayaan Paskah, mereka meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke Yerusalem. Jauh sekali loh. Yesus dari Nazaret berjalan kaki ke Yerusalem itu, yang menurut napak tilas itu tidak kurang dari 7 hari sampai 12 hari, tergantung kecepatannya. Jadi meninggalkan rumah ke Yerusalem, ya sudah 7 hari, 12 hari, kemudian pulang lagi. Ya.
begitu lama. Mereka berani tinggalkan rumah untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kita juga ya ditantang supaya berani melaksanakan firman Tuhan walaupun ya kita dianggap sebagai apa? Orang yang bodoh, seperti orang Kristen. Ya, kenapa pada hari Minggu harus ke gereja tidak buka toko? Ya, dan seterusnya. Jadi untuk orang dunia itu suatu kebodohan. Tapi kita tahu itu janji Tuhan. Kalau kita tidak taat, Tuhan akan menghakimi, menghukum kita. Ada orang mengatakan, orang Israel itu dibuang 70 tahun. Dibuang. Berapa tahun? Ke Babel, 70 tahun. Kenapa 70 tahun? Ada pendeta yang sudah meninggal, namanya MacArthur. Dia berkata begini, kemungkinan orang Israel sudah 70 tahun melanggar Sabat. Jadi orang Israel itu sejak dibawa keluar dari Mesir, pada abad 15 sampai 586 mereka dibuang ya. 606 pertama dibuang sampai 536 dibuang itu karena 70 tahun mereka mengabaikan Sabat. Orang Israel itu ya diberi tanah pusaka perjanjian. Mereka hanya boleh menanam selama 6 tahun. Di tahun ke-7 mereka harus istirahatkan tanah. Ya, itu pentingnya, karena tanda janji Allah pada orang Israel adalah Sabat. Jadi pada hari mereka di padang gurun, setiap hari turun mana. Hari pertama turun, kedua turun, 3 turun, 4 turun, 5 turun, 6 turun. 6 boleh ambil 2 bagian, karena pada hari ke-7 Sabat nggak turun lagi. Jadi nggak busuk. Kalau hari pertama mereka ambil 2 bagian, mereka pada hari kedua nggak mau bangun. Ya, mereka apa? Hari kedua yang ambil 2 bagian menjadi busuk. Jadi nggak bisa. Jadi mereka selalu setiap hari harus bangun pagi, ambil mana sebelum jam 10, sebelum matahari terbit keras, sehingga mana itu meleleh. Hari pertama, kedua, selalu ada mana turun. Pada hari ke-6 turun, hari ke-7 tidak turun, mereka harus ambil berapa? 2 kali. Jadi mereka simpan di hari ke-6 atau hari ke-7, nggak busuk. Nggak apa? Heran kan? Hari 1 ambil double, hari kedua busuk. Hari 2 kalau kita balas, hari ketiga nggak mau bangun lah, nggak ambil double, busuk. Tapi hari ke-6 harus ambil double, dan hari ke-7 nggak busuk. Itulah orang Kristen. Seperti kalian ya, mungkin kalian merasa, oh sekarang pendapatan saya kecil. Tapi Tuhan bilang, kamu harus kasih perpuluhan. Ya kan? 10%. Nah, tapi kita bilang, gimana nih Tuhan? Nego-nego sama Tuhan. Tapi kalau kamu setia, melaksanakan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Ya, seperti ada di Amerika satu kesaksian dari pengusaha yang bernama William Colgate, ya, odol gigi Colgate. Jadi sebelum dia menjadi pengusaha yang besar, ya dia rajin memberikan perpuluhan. Jadi waktu dia pendapatannya kecil, gampang. Tapi begitu pendapatannya sudah besar, kan besar juga ya. Misalnya dia punya income, ya katakanlah 10 juta. Dia harus persembahan 1 juta. Oh, kelihatan udah besar. Kalau dulu penghasilannya 1 juta, memberikan per bulan 100.000, itu nggak gitu terasa. Ya, begitu sudah 1 juta, banyak nih. Pendapatannya katakanlah 1 M, harus persembahan 100 juta. Wah, lebih sakit lagi, terasanya begitu. Tapi dia tetap terus ya, walaupun persembahannya per bulan 100.000, dia beri. 200.000 dia beli, 1 juta dia beli, 100 juta dia beli. Nggak pernah dia nggak kasih. Seperti orang Israel. 6 tahun, garap tanahnya, tahun ke-7 harus Sabat. Harus apa? Nggak boleh ada nego. Jadi kalau kita ya setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Intinya ya, kalau kamu sekarang bertugas ya sebagai guru, ya hanya menangani murid-murid yang kecil, TK, playgroup, kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kita setia, Tuhan kelak akan memberikan kita apa? Perkara yang besar. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita tutup dengan menyanyikan lagi lagu tadi, Tuhan Allah gembalaku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita nyanyikan nomor 419. The Lord is my shepherd, I shall not want. 主是我的牧者，我必不缺乏。
Tuhan Allah gembalaku, yang membaringkanku di padang rumput yang hijau, bimbing ke air tenang. Ya menyegarkan jiwaku, dan oleh namanya ya tuntunku, ya tuntunku ke jalan yang benar. Wanita saja. Takut bahaya sepadamu dan tongkatmu yang menghiburkanku. Pria saja. Dan di hadapan lawanku tersedia hidangan, kau urapi kepalaku, pialaku melimpah. Sama-sama. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku, ku kan diam di rumahmu sepanjang masaku. Sebelum berdoa, saya ingin bertanya, siapa yang pertama kali menyanyikan lagu ini? Angkat tangan. Yang pertama kali. Wow. Ini lagu sangat populer di gereja tradisional. Ya, bayangkan ya, berarti gereja-gereja kalian sudah nyanyi lagu Kristen kontemporer yang ditulis satu diantaranya orang homo. Ya, bahaya sekali ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kami. Tanpa Yesus, kami menjadi anak-anak setan yang berjalan menuju neraka binasa. Tetapi karena kasih-Mu, karena hadiah dari Yesus, kami diselamatkan. Bukan hanya kami diselamatkan, tapi kami diberi juga suatu pelayanan di muka bumi ini. Sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, kiranya dengan pelayanan kami, anak-anak bisa mengenal siapa Tuhan Yesus dan mereka dapat diangkat oleh Engkau menjadi anak-anak-Mu. Kami serahkan acara kami selanjutnya, khususnya kami mau menerima berkat makan siang, dan setelah itu beberapa dari kami akan meninggalkan gerejamu ini dan sekolahmu ini kembali ke tempat kami masing-masing. Setelah kami, ampuni dosa kami, berkatilah hidup dari seluruh guru dan hamba-hambamu yang telah berjerih lelah melayani Engkau. Kami percaya Bapa, kalau kami setia dalam perkara kecil, Engkau akan memberikan kami perkara-perkara yang besar untuk memuliakan nama-Mu saja. Dengarkan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita ucapkan hanya dalam bahasa Mandarin saja. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们就用的饮食，今节是给我们，免我们的债，如同我们免了人债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amin. Saat teduh selesai. Langsung. Bentar, Pak Fandi mau datang.